Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang kami hormati, kita akan belajar metode numerik ya. Oke, yang pertama kita perlu mengingat lagi materi di mata kuliah sebelum-sebelumnya supaya lebih mantap lagi untuk belajar metode numerik. Yang pertama terkait definisi, yaitu suatu fungsi f yang terdefinisi pada suatu himpunan bilangan real x dikatakan mempunyai limit L pada x0 dan ditulis sebagai limit x mendekati x0 fx sama dengan L apabila diberikan suatu bilangan real epsilon lebih dari 0, terdapat bilangan real nyata lebih dari real delta lebih dari 0, sedemikian hingga nilai fx min L mutlak kurang dari epsilon dan nilai mutlak x min x0 itu antara 0 sampai delta. Ini definisinya. Kemudian ada definisi terkait limit lagi, definisi barisan, kemudian teorema ini, teorema tentang diferensial, kemudian definisi diferensiabel atau bisa diturunkan. Nah, ini materi-materi ini mendukung secara matematis metode numerik. Kemudian teorema terkait integral. Ya. Kemudian ada Dirac-Taylor. Nah, Dirac-Taylor ini itu andaikan f elemen Cn itu fungsi kontinu antara AB, maka kita bisa nyatakan polinomial itu adalah fx0 plus f aksen 0 dan seterusnya ini. Nah, kemudian Rn ini residu ya, residunya atau pemangkasannya dipangkas karena terlalu panjang dipangkas. Ini sudah bisa sudah didapatkan di materi sebelumnya. Ya, kita sekilas-sekilas saja. Nah, ini contoh bagaimana mendapatkan fx sama dengan cos x di sekitar x0 sama dengan 0. Ya. Hingga suku kedua dan suku ketiga. Kemudian gunakan Dirac tersebut untuk menghitung pendekatan atau aproksimasi dari cos 0,01. Jadi biasanya kita belajar itu cosnya sudutnya yang istimewa, cos 0, cos 30, cos 45, cos 60. Bagaimana kalau cos 0,01 atau nilai-nilai desimal yang lain? Tentu dapat kita hitung ya dengan ini Dirac-Taylor ini. Ya, tentunya ada error atau sebagainya. Nah, paling cepat kalkulator ya ini. Kalau semua pakai kalkulator ya selesai. Tapi teorinya kita harus bisa menjelaskan ya, bagaimana proses itu terjadi. Oke. Barangkali kita bisa tulis ya. Dirac-Taylor di sini. Saya tulis. Nah, Dirac-Taylor-nya tadi. Itu apa? X itu sama dengan apa tadi? Kita bisa lihat lagi di sini fx0 ya plus f aksen 0 fx0 plus f aksen 0 gini. Kemudian dikali x min x0 pangkat 1 dikali x min x0 pangkat 1 sebenarnya. Nah, ini sebenarnya ada ini
1 faktorial. Ini turunan kedua, ini pangkat ya. Kalau ini turunan ya. Ini turunan kedua dari ini x min x0 pangkat 2 per 2 faktorial. Turunan ketiga x0 x min x0 pangkat 3 per 3 faktorial, dan seterusnya sampai fn ya, fn. Nah, karena tadi pada soal cukup diminta hanya sampai suku kedua dan ketiga ya, maka kita cukupkan ini rumusnya sampai sekian. Jadi x-nya adalah cos x ya. Kemudian yang dicari adalah P dari 0,01 atau cos 0,01. Nah, suku ketiga sudah sampai sini, maka perlu kita turunkan. Ya, ini turunan pertama, kedua, ketiga. Oke. Nah, ini buat sama aja fx biar tidak bingung. Ini fx. Berarti f aksen x turunan dari cos x adalah min sin x ya. Oke, kalau turunan dari sin cos x, kalau turunan dari cos min sin. Kemudian turunan kedua berarti min cos x, dan turunan ketiga turunan dari cos adalah sin, karena ini depannya min berarti plus ya. Berarti sin x. Oke, ini tadi di sekitar diminta deretkan ini untuk di sekitar x sama dengan 0 ya. Berarti untuk sampai suku kedua ya, f0 f0,01 untuk sampai suku kedua berarti f x0 ya, x0 nya adalah 0 ya, ditambah f aksen 0 dikali x nya 0,01 min 0 per 1 faktorial, ditambah turunan kedua dari x0 ini x0 kali x di 0,01 min 0 pangkat 2 bagi 2 faktorial adalah 2 ditambah x0 tadi adalah 0 ya. Ini kemudian dikali 0,01 min 0 pangkat 3 per 3 faktorial adalah 6. Ini tadi sampai suku kedua ya. Jadi kita potong. Jadi ini f0 berarti cos 0 ya, berarti ini cos 0 ditambah f aksen 0 berarti min sin 0, 0,01 kurangi 0 tetap 0,01, 1 faktorial 1. Kemudian turunan kedua adalah min cos 0, ini berubah 0,01 pangkat 2 per 2. Oke, cukup ini sampai 2. Cos 0 berubah 1. Sin 0
0 itu 0 ya. Berarti 0 dikali berapapun tetap 0, ditambah cos 0 itu 1 ya, berarti ini min 1, yang ini berarti 10 pangkat min 2 ya, berarti 10 pangkat min 4 bagi 2, berarti sama dengan 1 dikurangi ya, ini 10 pangkat min 4 dibagi 2 berarti 5 kali 10 pangkat min 5 ya, berarti 1 dikurangi 0,0005 nih ya, sekitar berapa ya, ya 9, kok 9 ya, 0,9 ya, 995 mendekati 1 karena apa, ini mendekati 1 karena kita tahu bahwa cos 0 itu sama dengan 1. Oke, nah untuk yang sampai suku ketiga berarti nanti ditambahin aja. Ini apa yang ini? Turunan ketiga jadi sin X, berarti sin 0 itu 0. Nah, berapapun nilai ini kalau dikali 0 tetap 0. Artinya apa? Untuk suku kedua dan suku ketiga nilainya sama. Oke, ya jelas. Oke. Ya, untuk materi dari Taylor dan contohnya aplikasinya sudah jelas ya. Nah, untuk materi berikutnya ini bisa sampean coba sendiri ya. Ini fx-nya ini nanti coba dihitung manual pakai apa namanya kalkulator. Coba ini dibuktikan apakah hasilnya sama. Ini yang penting prosesnya yang benar ya. Kemudian ini dari Taylor yang lain untuk x0 mendekati 0 ya, bisa dicari ini identitasnya, bisa dibuktikan ya, bisa dibuktikan ya. Kemudian kalau mencari akar dari 1 plus H dengan H nilai yang sangat kecil ya, bisa cari ini. Nah, kan ditemukan ini. Nah, perlu dicoba-coba ya. Kemudian belajar algoritma kita sudah belajar di semester-semester yang lalu. Saya tidak akan membahas topik ini. Nah, bisa diingat-ingat lagi sendiri, dibuka-buka lagi bukunya. Nah, saya mau ke ini program MATLAB sudah kita pelajari di materi Prokom ya. Prokom sudah kita dapatkan. Kita bisa coba-coba sendiri kalau yang ini. Nah, oke, terus kita lanjut sampai ke ini masih MATLAB, bisa dicoba sendiri. Nah, ini kita belajar terkait representasi angka dan kesalahan ya. Jadi belajar numerik sangat erat kaitannya dengan kesalahan atau error ya, karena pendekatannya adalah numerik aproksimasi. Jadi tentu kita akan memperhatikan errornya, toleransinya itu berapa sih error yang dikehendaki atau maksimal itu. Nah, jadi kalau kita sudah dalam
toleransi itu boleh kita pakai. Oke, kita ke ini. Jadi ada teoremanya begini. Bila X dan Y adalah bentuk normal floating point, di mana X lebih besar dari Y min 0, bila mana 1 min Y per X kurang dari sama dengan 2 pangkat P untuk suatu integer P, maka ada P digit biner yang akan hilang akibat operasi pengurangan. Oke. Nah, contoh misalnya kita mau melihat ini. Ya, ada X 37,593621 dan Y 37,584216. Maka nilai 1 min Y per X adalah sekian ini. Dimana ini 2 pangkat min 11 ini lebih besar dari ini. Nah, jadi sebenarnya ini masih panjang sekali. Nah, terpotong oleh kemampuan komputer ya. Jadi komputer juga punya batasan, tidak bisa sebanyak mungkin banyak bilangan di belakang koma. Nah, itu dibatasi sekian ini. Nah, jadi kita tidak mungkin lama ini komputer pasti valid. Nah, tetap komputer punya batasan berapa ketelitian komputer yang bisa di cover ya. Tentu semakin bagus spek komputer semakin teliti. Oke. Kemudian ini tidak terlalu. Nah, ini pemotongan atau kesalahan pemotongan ya. Jadi ketika tadi kita mengerjakan Deret Taylor, itu kita potong suku kedua ke belakang, kita abaikan. Kemudian suku ketiga kita potong ke belakang, padahal ke belakang itu masih panjang sekali, suku-sukunya itu masih banyak. Nah, berarti ada pemotongan di situ, akibatnya ada error yang cukup besar. Nah, kita hubungan dengan toleransi itu tadi. Nah, sebenarnya bagaimana kita menentukan ini supaya ya tetap kita bisa menghitung, tapi kita tidak terbebani terlalu banyak angka ini. Jadi kesalahan pemotongan terjadi ketika suatu rumus komputasi disederhanakan dengan cara membuang suku yang berderajat tinggi. Tadi suku ketiga, turunan ketiga, setelah itu turunan keempat nggak dipakai. Nah, itu berarti ini kita menyederhanakan Deret Taylor tadi. Contoh cosinus tadi. Nah, ini sebenarnya kita bisa sederhanakan seperti ini tadi rumus kita tadi. Karena untuk X pangkat ganjil itu sin X, untuk X di sekitar 0 dia selalu 0. Hingga di sini ini sebenarnya deret Maclaurin ya, karena X-nya X 0-nya itu 0 gitu. Nah, jadi ini kita potong. Nah, misalkan kita mau menghitung cos dari 1,5 ya, maka nilai eksak kita peroleh itu 0,070737. Namun jika cos 1 dihitung menurut Deret Taylor hingga suku keempat saja, nah ternyata ini ada selisih ya, ada selisih. Nah, ini nilai eksak ini kita peroleh ya menggunakan misalnya komputer kita masukkan ya, cos 1,5 dread keluar ini. Lah, kok kalau kita menghitung Deret Taylor sampai suku keempat, ternyata nilainya di 3 angka di belakang koma itu berbeda. Yang ini 0,70, ini yang eksak 737, yang Deret Taylor 187. Nah, berarti ada selisih cukup besar ini ya. Oke, dengan demikian ada kesalahan sebesar 0,00550 ya, atau ya sekitar
5 pangkat 10 pangkat min 4 ya. Cukup kecil ya, tapi ya tinggal satuannya. Kalau satuannya apa misalnya ya meter ya cukup besar, atau kilometer atau lebih dari. Nah, kalau ini satuannya mungkin mikrometer ya kecil. Jadi kita tidak bisa mengabaikan error sekecil ini, tetap kita hitung. Nah, dari nilai sebenarnya akibat ada pemotongan ya, jadi pemotongan. Nah, tentu kalau kita potongnya sampai suku ke misalnya 10, tentu nilainya akan mendekati eksak ini. Jadi tapi kan kita perlu agak apa ya, agak menghitung panjang sedikit ya. Ya nggak sedikit ya, cukup banyak juga. Ini menghitung ini juga lumayan ya. Nah, maka dari itu, nah kita nggak bisa mengandalkan ngitung kalkulator. Kita mungkin butuh rumus eh, Excel atau bahkan program ya untuk menghitung cepat ini. Oke, selain karena pemotongan juga terjadi akibat komputasi ya. Nah, jadi karena kemampuan laptop atau komputer kita itu dia akan memotong secara sendirinya. Nah, jadi misalnya sebenarnya hasilnya sekian disederhanakan menjadi ini. Oke, kemudian kita harus mengetahui batasan kesalahan. Ya, batasan kesalahannya itu eh, bisa jadi dari komputer. Nah, namun bisa kita apa namanya cari formulanya itu menggunakan faktorial. Nah, faktorial kan ini rumusnya. Nah, jadi bisa kita apa namanya cari berapa sih batasannya ini untuk mencari banyak suku pemotongan itu menggunakan rumus ini. Nah, ini di program MATLAB-nya bisa sampai ketik, kemudian eksekusi, nanti apa namanya akan muncul n berapa yang diperbolehkan ya. Nah, contoh ini sudah hasil komputasinya. Misalnya pendekatan Stirling untuk n lebih dari 30. Nah, kalau kita mau menghitung n faktorial, ini nilainya 7,8 ini dikali E plus 374 maksudnya Pak, itu 10 pangkat 374. Waduh, ya besar sekali ini. Ya, oke. Kemudian cara lain untuk menghindari kesalahan dalam komputasi numerik yaitu dengan cara merubah formula. Nah, ini yang ilmu yang perlu kita dalamin. Jadi kalau mungkin komputer kita tidak mampu menyederhanakan untuk mengurangi error, kita bisa menyederhanakan formula itu. Nah, tapi juga hati-hati juga tidak asal memodifikasi. Oke, contoh hitung fx sama dengan akar x kuadrat plus 1 min 1 bila x sangat kecil atau mendekati 0. Apabila fx ini tidak kita ubah, jelas ini nilainya adalah 0 karena x kuadrat kita isi 0 itu 0 tambah 1 itu 1 diakarkan tetap 1 kurangi 1 0. Nah, maka sebaiknya bagaimana supaya ini ya tidak 0 gitu ya, tidak 0 karena mendekati 0 ya, mendekati 0 itu tidak 0 ya, mungkin 0,0000 sekian. Lah kok hasilnya tetap 0, berarti salah. Nah, karena 0 dengan 0,00000001 itu beda. Nah, lah kok hasilnya sama, berarti ada kesalahan di situ. Nah, bagaimana bisa kita mengantisipasi itu? Nah, dengan cara mengalihkan sekawannya ini. Nah, kalau kita kalikan sekawannya, lalu kita peroleh x kuadrat per x
akar ekuadrat +1 + 1. Nah, dengan aritmatika 5 digit untuk X 0001, maka formula pertama menghasilkan nilai 0 dan formula kedua menghasilkan 5 pangkat 10 pangkat min 6. Gitu. Ya, jadi ini apa namanya, bisa dibuktikan ya itu. Kemudian kita coba mengekspansi nilai sin X ya. Sin X sama dengan X ya. Nilai sin X sama dengan X untuk X yang cukup kecil ya, maka kita bisa tuliskan begini. Fx itu sama dengan X min sin X. Maka nilai Fx sama dengan 0 bila X-nya 0. Oke. Itu formulanya perlu diubah menjadi ya, untuk sin X diekspansi ke deret Maclaurin atau Taylor untuk X sama dengan 0 diperoleh deret ini. Nah, maka kita bisa menghilangkan X min X ini menjadi X min X hilang, tinggal plus X pangkat 3/3 faktorial dan seterusnya. Sehingga untuk nilai X yang sangat kecil, Fx sama dengan sin X memenuhi persyaratan 1 min sin X per X itu lebih dari atau sama dengan setengah. Oke, selanjutnya kita mau, nah ini kita sudah mengenalkan metode iterasi di bab 1. Nah, oke, jadi yang paling gampang untuk mencari solusi dari persamaan linear non-linear itu menggunakan metode iterasi. Nah, jadi dihitung iterasi ke-1, ke-2 dan seterusnya itu. Oke, ini untuk sesi pertama cukup. Saya akan lanjutkan video untuk sesi kedua, fokus bahas metode iterasi.